Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan kami tim IPA SMP Batik Surakarta. Nah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali bab 2 tapi di bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau aseksual, maka hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara seksual atau generatif. Nah, apa sih perkembangbiakan seksual atau generatif itu? Simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari jenis perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yakni tumbuhan vegetatif dan tumbuhan generatif. Ya, vegetatif kemarin adalah perkembangbiakan tanpa memerlukan induk. Jadi induknya hanya satu saja ya, tanpa ada perkawinan. Sedangkan sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu istilah-istilah berikut ini. Apa sih spermatopita, apa itu pteridopita, apa itu bryopita. Nah, spermatopita itu adalah tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Berbiji tertutup itu istilahnya adalah Angiospermae. Berbiji terbuka itu adalah Gymnospermae. Nah, untuk pteridopita itu tumbuhan paku dan bryopita adalah tumbuhan lumut. Nah, Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya mangga, rambutan, singkong, jahe, kentang dan lain-lain. Nah, Angiospermae ini bakal bijinya berada di dalam bakal buah ya, atau sama dengan manusia, yaitu bakal biji itu disebut dengan ovarium. Bakal buah itu bagian putih yang membesar tersusun oleh daun buah atau karpel. Nah, bagaimana sih proses perkembangbiakan tumbuhan generatif atau bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Kita simak baik-baik ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu disebut juga dengan reproduksi generatif ya. Reproduksi generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual. Kalau kemarin vegetatif itu tanpa perkawinan, maka untuk yang generatif itu harus ada perkawinan atau biasa disebut dengan seksual. Jadi ini memperlibatkan dua sel kelamin, yaitu jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, proses perkembangbiakan generatif itu membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan itu terdapat pada bunga. Tepatnya yaitu bagian jantan itu merupakan benang sari, sedangkan betina adalah putik. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian kita simak baik-baik di sini bagian-bagian bunga. Yang berwarna-warni, yang warnanya menarik ini adalah mahkota. Mahkota itu fungsinya untuk menarik serangga ya, berwarna-warni. Kemudian ini ada satu bagian ini adalah putik ya anak-anak ya. Ini satu bagiannya adalah putik. Ini terdiri dari kepala putik, ada kemudian ada tangkai putih dan ini jadi terdiri dari kepala putih dan tangkai putih. Kemudian ada lagi bagian bunga selanjutnya adalah benang sari ya. Benang sari itu terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Ini ada kepala sari, ini adalah tangkai sari. Ini saya hapus dulu supaya tidak. Nah, begini ada tangkai sari dan ada kepala sari. Itu benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Kemudian jadi ini tadi adalah kepala sari, kemudian ada tangkai sari. Jadi satu ini adalah benang sari. Kemudian di sini ada dasar bunga, ada tangkai bunga. Ini ada kelopak anak-anak. Kelopak ini dia melindungi bunga pada saat masih kuncup. Jadi saat masih kuncup itu kelopak itu fungsinya untuk melindungi bunganya. Ya, itulah bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota, ada kelopak, ada tangkai, ada benang sari dan ada putik. Jadi kita ulangi apa tadi fungsi dari mahkota. Mahkota itu adalah fungsinya untuk menarik serangga.
Kelopak fungsinya adalah melindungi bunga pada saat kuncup. Benang sari adalah alat kelamin jantan, putik adalah alat kelamin betina. Putik, putri, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya adalah pada tumbuhan, pembuahan itu terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan itu apa toh? Penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari atau serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Jadi jatuhnya serbuk sari ini ke kepala putik. Ya, begini adalah namanya penyerbukan. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Nah, seperti ini ya perkembangbiakan generatif. Jadi tadi ada serbuk sari masuk ke kepala putik, kemudian dia akan berjalan menuju ke dalamnya putik ya, ada di situ nanti akan terjadi pembuahan nanti akan membentuk zigot nanti membentuk biji dan akan menimbulkan tanaman baru. Nah, selanjutnya tadi penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan itu sendiri ada macam-macam ya, ada 4. Penyerbukan sendiri itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Jadi bunganya sama, itu namanya penyerbukan sendiri. Kemudian jika serbuk sarinya itu jatuh ke bunga lain tetapi masih dalam satu pohon, itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Jadi tetangganya, tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain beda pohon tapi masih satu jenis. Jadi kalau mawar ya mawar, melati juga melati, itu namanya penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih satu jenis. Nah, ini yang unik adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain beda pohon, tetapi beda varietasnya. Tapi masih satu jenis ya, tapi beda varietasnya. Nah, seperti ini. Jadi yang satu bentuknya seperti ini, yang satu bentuknya seperti ini, itu namanya penyerbukan bastar. Nah, itulah yang disebut dengan macam-macam penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, nanti akan terjadi pembuahan ya. Pembuahan ganda pada Angiospermae. Jadi pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji tertutup. Kenapa disebut pembuahan ganda ya? Nanti akan kita jelaskan. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya inti sel sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik. Jadi tadi ada penyerbukan, ada pembuahan. Kalau penyerbukan tadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, kemudian kalau dia sudah melebur itu namanya pembuahan. Nah, Angiospermae mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan. Jadi ini perlu kalian ketahui, ada embrio, ada cadangan makanan. Jadi nanti akan membentuk 2, yaitu membentuk 1 embrio dan yang kedua adalah endospermum. Nah, kenapa disebut pembuahan ganda? Karena memang terjadi 2 kali proses pembuahan. Yang pertama itu peleburan inti generatif 1 dengan ovum membentuk zigot nanti berkembang menjadi embrio, dan yang kedua adalah peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder nanti akan membentuk endospermae. Jadi kalian perhatikan di sini serbuk sari akan masuk, akan menuju ke dalam putik. Ada inti vegetatif, ini sebagai penunjuk jalan saja. Kemudian ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 ini nanti akan membuahi sel telur, membentuk zigot. Sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endospermae. Perhatikan baik-baik, inti generatif 1 dengan ovum membentuk zigot, inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endospermae. Nah, zigot nanti akan berkembang menjadi embrio, menjadi calon individu baru, sedangkan endospermae itu akan merupakan cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Nah, endospermae akan digunakan sebagai sumber makanan ya, pertama pada proses perkecambahan biji.
Nah, itu tadi anak-anak yang bisa kita sampaikan tentang perkembangbiakan secara generatif. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.